Hai, yuk bedah bisnis kuliner. Kita analisis pengaruh berjualan terhadap penjualan siomay dan batagor di daerah Karawang. Simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Syifa Pramudita Fadilah SST MKM MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, serta teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya kita dapat menjalankan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Diviana Mariana Putri selaku moderator. Pada kesempatan ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis statistika dengan judul Analisis Statistik Penjualan Siomay dan Batagor di Karawang menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa metode analisis, yaitu uji asumsi klasik, uji T, ANOVA, serta regresi dan korelasi. Tim kami terdiri dari 4 anggota yang akan menyampaikan hasil analisis berikut. Yang pertama, Divia akan menyampaikan pembahasan uji asumsi klasik, dan yang kedua, Sabrina akan menyampaikan pembahasan uji T dan ANOVA atau uji F. Yang ketiga, Salsabila akan menyampaikan pembahasan regresi dan korelasi sederhana. Dan yang terakhir, Rafika Melati akan menyampaikan pembahasan regresi dan korelasi berganda. Ini adalah tujuan penelitian kami. Penelitian ini menggunakan data penjualan siomay dan batagor di Karawang. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen pertama atau X1, yaitu harga, variabel independen kedua atau X2, yaitu lama berjualan, variabel dependen atau Y, yaitu tingkat penjualan. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden penjual siomay dan batagor di Kabupaten Karawang dengan periode penelitian pada April 2026. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi, lapangan, dan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Tahapan analisis yang kami lakukan dimulai dari pengumpulan dan pembersihan data. Setelah data siap diolah, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan analisis. Kemudian dilakukan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Selanjutnya dilakukan ANOVA atau uji F untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan. Tahap berikutnya adalah regresi dan korelasi sederhana, kemudian dilanjutkan dengan regresi dan korelasi berganda untuk memperoleh model analisis yang lebih komprehensif. Sebelum melakukan analisis regresi lebih lanjut, kami telah melakukan uji asumsi klasik. Berikut hasil pengujian kami terhadap data siomay dan batagor bulan April 2026. Bisa dilihat uji normalitas dari uji Kolmogorov-Simnov. Nilai signifikan yang kami dapatkan adalah 0,09 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka data kami tidak berdistribusi normal. Artinya, sebaran residual tidak membentuk pola lonceng yang sempurna. Jadi untuk asumsi normalitas kami belum memenuhi kriteria. Baik, untuk selanjutnya ada uji linearitas. Kami menguji dua variabel independen. Yang pertama, harga terhadap penjualan signifikan sama dengan 0,008 kurang dari 0,05, artinya tidak linear. Lalu lama berjualan terhadap penjualan signifikan sama dengan 0,677, ini lebih dari 0,05, artinya linear. Jadi hanya variabel lama berjualan yang memengaruhi asumsi linearitas. Baik, selanjutnya ada uji autokorelasi. Menggunakan uji turbin Waston, kami mendapatkan nilai DW sama dengan 1,892. Nilai ini berada antara DL yaitu 1,284 dan DU 1,567. Untuk deteksi autokorelasi positif, tetapi juga memenuhi kriteria DW lebih dari DU. Hasil perhitungan 4 min DW sama dengan 2,108 lebih dari DU yaitu 1567. Kesimpulannya tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.
Baik, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari uji laser kami memperoleh harga signifikan sama dengan 0,977. Ini lebih dari 0,05. Lalu di lama berjualan signifikannya sama dengan 0,025, ini kurang dari 0,05x. Variabel jam menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi ini belum terpenuhi sepenuhnya. Diperlukan penanganan lebih lanjut seperti transformasi data. Kesimpulan akhir, dari kelima uji asumsi klasik, model regresi kami memenuhi dua asumsi, multikolonialitas dan autokorelasi. Namun masih bermasalah pada normalitas, linearitas, dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan lebih lanjut sebelum melanjutkan analisis regresi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis uji T independen. Nah, pertama-tama kita harus ketahui bahwa uji T independen itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata terkait dua hal yang tidak berhubungan. Nah, dalam analisis kami, kelompok kami menggunakannya untuk membandingkan tingkat penjualan somai dan batagor di dua lokasi yang berbeda, yaitu lokasi Teluk Jambe dan juga lokasi Sirnabaya. Nah, untuk melakukan uji T independen ini, kita pertama-tama harus uji normalitas terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita masukkan terlebih dahulu data kita ke dalam aplikasi SPSS di halaman data view, kemudian kita juga mendefinisikan variabel di halaman variabel view. Kemudian di data view kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, di situ kita masukkan variabel penjualan ke dalam variabel dependen dan juga variabel lokasi kita masukkan ke dalam daftar faktor. Kemudian kita klik plots. Nah, di situ kita pilih normality plots with test, kemudian kita klik OK. Nah, di slide ini sudah ada hasil dari output uji normalitas yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari lokasi 1 sebesar 0,002 dan juga nilai signifikansi lokasi 2 sebesar 0,003. Nah, berdasarkan daftar keputusan, nilai ini bisa dibilang lebih kecil dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang data kelompok kami tidak berdistribusi normal, sehingga untuk syarat penggunaan uji T independen ini belum terpenuhi. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan pengujian uji non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Nah, setelah uji normalitas kita lakukan, kemudian kita lakukan uji non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan juga to independent sample. Nah, di situ kita masukkan variabel penjualan ke dalam variabel uji. Kemudian variabel lokasi kita masukkan ke dalam pengelompokan dengan kode 1 dan 2 untuk lokasi. Nah, setelah itu di slide ini terlihat terdapat dua hasil output dari uji Mann-Whitney. Tabel yang pertama yaitu tabel ranks. Di situ terlihat bahwa mean ranks atau rata-rata dari lokasi 1 sebesar 8,50 dan juga hasil mean rank dari lokasi 2 sebesar 12,50. Nah, secara deskriptif ini lokasi 2 memang tingkat penjualannya lebih tinggi dibanding lokasi pertama. Tapi hasil ini juga belum bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa lihat di hasil yang tes statistik. Nah, di situ sudah kita tandai dengan garis merah, yang itu nilai signification to tail sebesar 0,122, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan somai dan batagor di dua lokasi yang berbeda, yaitu lokasi Teluk Jambe dan juga lokasi Sirnabaya.
Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan dari hasil analisis uji ANOVA atau uji F. Nah, bedanya dari uji T independen, uji ANOVA ini digunakan untuk membandingkan lebih dari 3 lokasi. Nah, di sini kita menggunakan 3 lokasi. Lokasi yang pertama yaitu lokasi Teluk Jambe, kemudian lokasi yang kedua lokasi Sirnabaya, kemudian lokasi yang ketiga yaitu lokasi Kelari. Nah, di sini kita juga menggunakan total 30 data sampel dan kita lebih memfokuskan ke lokasi untuk diteliti. Nah, sebelum masuk ke dalam pengujian utama, kita juga tetap harus melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitasnya sudah saya jelaskan tadi langkah-langkahnya. Langsung saja di sini sudah ada hasil dari uji normalitas uji ANOVA. Di sini terlihat bahwa nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa memang data kelompok kami tidak berdistribusi normal. Maka syarat untuk penggunaan uji ANOVA itu belum terpenuhi dan dilanjutkan oleh uji non-parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam uji Kruskal-Wallis, kita harus melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat hasil output SPSS-nya. Di sini terlihat bahwa nilai min atau rata-rata tingkat penjualan sebesar 498,83 dengan standar deviasi sebesar 349,901. Nah, di sampingnya juga terdapat tabel yang dimana berisi rata tingkat penjualan per lokasinya. Nah, dapat terlihat bahwa tingkat penjualan tertinggi didapat oleh lokasi Sirnabaya sebesar 614,50. Nah, secara deskriptif memang lokasi Sirnabaya itu tingkat penjualannya paling tertinggi. Selanjutnya akan kita lihat di uji Kruskal-Wallis. Nah, di uji Kruskal-Wallis ini tahapannya kita klik terlebih dahulu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kita pilih Legasi Dialog, dan pilih K-Independent Sample. Nah, di situ kita masukkan variabel penjualan ke dalam variabel uji, dan variabel lokasi kita masukkan ke dalam pengelompokan dengan diberi kode 1-3. Nah, di slide ini sudah tertampil hasil output SPSS uji Kruskal-Wallis. Di sini dapat terlihat nilai assumed signification sebesar 0,341, yang dimana berdasarkan pengambilan keputusan ini nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan yang signifikan antara ketiga lokasi. Nah, untuk memperkuat hasil dari Kruskal-Wallis tadi, kita juga harus melanjutkannya menggunakan uji lanjut atau post hoc menggunakan Mann-Whitney. Nah, di sini sudah terlihat dari hasil output SPSS uji lanjut yang sudah saya ringkas menjadi seperti ini tabelnya, yang memperlihatkan bahwa nilai assumed signification to tail-nya itu lebih besar dari 0,0167. Nah, kenapa kita harus mematokkan kepada nilai 0,0167? Karena nilai tersebut merupakan nilai dari perhitungan Bonferroni yang dimana rumusnya nilai signifikansi sebesar 0,05 dibagi dengan jumlah lokasi. Karena jumlah lokasi kita 3, maka dibagi 3 sehingga menghasilkan 0,0167. Nah, karena hasilnya lebih besar dari angka tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat penjualan yang signifikan antara semua pasangan lokasi. Dengan kata lain, memang lokasi penjualan itu belum memberikan pengaruh terhadap tingkat penjualan somai dan batagor di Karawang pada tahun 2026. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mencari analisis regresi linear sederhana ini. Nah, pertama-tama yang jelas kita itu harus punya data ya. Masa kita mau menganalisis nggak punya data? Kita harus punya datanya terlebih dahulu, bisa observasi ke lapangan langsung. Nah, terus kita buka SPSS, terserah mau versi berapa aja. Kemudian masukkan datanya ke data view, bagian harga,
dan tingkat penjualan. Karena di sini yang kita akan analisis yaitu temanya pengaruh harga terhadap tingkat penjualan siomay dan batagor di Karawang pada April 2026. Nah, jadi yang akan dianalisis itu harga dengan tingkat penjualan. Nah, masukkan datanya ke data view dan variabel view-nya itu diganti dengan keterangannya harga jadi X dan tingkat penjualan jadi Y. Kemudian klik analyze dan regression linear, masukkan independen dan dependennya, kemudian klik OK. Nah, setelah diklik OK, akan keluar hasil outputnya. Ada beberapa output. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan output variabel enter dan remove. Nah, di sini terdapat ada metodenya itu enter. Pada penelitian ini, saya menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan batagor dan siomay di Karawang pada April 2026. Sebelum masuk ke hasil analisis, pada bagian ini ditunjuk bahwa metode yang digunakan itu metode enter. Apa sih metode enter itu? Metode enter itu berarti seluruh variabel yang diteliti itu masuk ke dalam model analisis. Dalam penelitian ini, hanya terdapat satu variabel bebas, yaitu variabel X-nya harga, dan satu variabel terikat, yaitu variabel terikatnya variabel Y, tingkat penjualan. Oleh karena itu, variabel harga langsung dimasukkan ke dalam model untuk melihat pengaruh terhadap tingkat penjualan. Jadi slide ini menjelaskan bahwa analisis dilakukan dengan memasukkan variabel harga sebagai prediktor tingkat penjualan secara langsung. Nah, sekarang ini outputnya untuk melihat persamaan regresi linear sederhana. Nah, di sini kita lihat dari koefisien. Koefisien bagian unstandardized koefisien yang B itu ada dari konstanta 458,451 dan dari harga atau koefisien regresi itu 0,031. Nah, di sini ada hasil persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 458,451 ditambah 0,031 X. Nah, di mana Y itu variabel dependen atau tingkat penjualan dan X itu variabel independen atau harga dan konstanta A 458,451 dan koefisien regresi yaitu yang B 0,031. Nah, kemudian di sini ada komponen dan nilai, ada tabel. Yang pertama itu tabel konstanta, ya nilainya 458,451. Jadi jika harga itu signifikan atau tetap tidak ada kenaikan, maka diperkirakan tingkat penjualannya itu sebesar 458,451. Nah, kemudian untuk komponen koefisien regresi itu nilainya 0,031. Jadi setiap ada kenaikan harga, misalnya kenaikan harganya itu 1. Nah, otomatis tingkat penjualannya itu meningkat juga sebesar 0,031. Jadi kesimpulannya, koefisien regresi bernilai positif dan koefisien regresi bernilai positif dan konstanta juga positif. Nah, dua-duanya itu positif semua, tapi perlu diperhatikan
meskipun dua-duanya itu positif, namun perlu diingat hubungan positif ini belum tentu signifikan. Untuk mengetahui signifikannya, kita perlu melihat hasil uji hipotesisnya di slide berikutnya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sekarang pada slide ini, saya akan menjelaskan, eee pengujian hipotesa untuk mengetahui apakah harga benar-benar berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Nah, yang pertama itu kita itu harus membandingkan nilai signifikan atau p-value dengan alfa 0,05. Nah, di sini ada hasil SPSS-nya yang pakai ANOVA. Kita lihat yang di bagian sig itu ada 0,844. Nah, nilai signifikan itu lebih besar dari alfa 0,844 itu lebih besar dari 0,05. Jadi artinya keputusan dari perbandingan tadi H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan siomay dan batagor. Kemudian perbandingan yang kedua yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel. Kita pakai output SPSS-nya yang koefisien bagian T itu ada 0,198. Kemudian kita itu harus mencari T hitungnya terlebih dahulu. A-nya kan tadi 0,05, kemudian DF-nya 28. Kenapa sih 28? Karena data yang kita ambil itu jumlahnya 30 dikurangi 2 jadi 28. Nah, nanti ada ada T tabelnya, kita harus mempunyai tabelnya. Nah, kita cari 0,5 dengan 28 itu hasilnya berapa? Nah, di sini ada hasilnya 2,048, yang artinya nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Nilai T hitung kan tadi 0,198 dan T hitungnya 2,048. Jadi T hitungnya lebih kecil, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Jadi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan siomay dan batagor. Nah, dari dua perbandingan ini hasilnya sama ya. Hasilnya H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya, variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan siomay dan batagor di Karawang pada 2 April tahun 2026. Pada slide terakhir ditampilkan nilai koefisien, korelasi, dan koefisien determinasi. Nah, di sini ada hasil output SPSS-nya, kita ambil yang model summary, ada bagian R dan R square. Yang pertama kita lihat nilai korelasi dulu ya. Kan yang bagian R itu 0,037, positif 0,037. 0,037 ya benar. Artinya positif sangat lemah. Kenapa lemah? Di sini ada garis, di tengahnya itu 0, jika ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Di sini juga ada keterangannya dari 0,00 sampai 0,199 itu positif sangat lemah. Dan dari 0,2 sampai 0,399 lemah, 0,4 sampai 0,599 sedang, 0,6 sampai 0,799 itu kuat, 0,8 sampai 1,0 itu sangat kuat. Nah, itu kan positifnya. Negatifnya juga sama, berarti negatif sangat lemah, negatif sedang, negatif kuat, dan negatif sangat kuat. Artinya nilai R sebesar 0,0
0,37 menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah antara harga dengan tingkat penjualan. Kemudian ada koefisien determinasi. Di sini kita lihat yang bagian R square, nilainya 0,001. R square 0,001 kita persentasekan menjadi 0,1. 0,1%. Kemudian sisanya kan sisanya 99,9%. Nah, 99,9% itu di luar model. Kenapa di luar model? Karena bisa aja yang mempengaruhi tingkat penjualan itu dari faktor lain. Bisa jadi kualitas produk, rasa, lokasi penjualan, pelayanan, promosi, kondisi pasar, dan faktor-faktor lain. Jadi itu artinya nilai R square sebesar 0,001 variabel harga hanya mampu menjelaskan 0,1% variabel tingkat penjualan, sedangkan 0,999 atau 99,9% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan demikian, pengaruh harga terhadap tingkat penjualan sangat kecil, jadi tidak ada pengaruhnya. Harganya naik sama tingkat penjualan itu gak ada pengaruhnya. Ada, tapi sangat kecil, sangat tipis banget. Bisa jadi tingkat penjualannya itu dari faktor lain. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis regresi berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel harga X1 dan variabel lama berjualan X2 berpengaruh terhadap tingkat penjualan somai dan batagor di Karawang pada April 2026 berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS. Pada tahap ini kami menggunakan metode enter, yaitu memasukkan seluruh komponen variabel independen ke dalam model secara bersamaan, sehingga kami mendapatkan hasil persamaan regresi linear yang bisa dilihat pada tabel koefisien, tepatnya pada kolom unstandardized coefficient. Persamaannya bisa dilihat pada slide di sini ya, yaitu Y sama dengan 295,783 dikurangi 0,039 dikali X1 ditambah 27,756 dikali X2. Nah, konstanta sebesar 29,783 merupakan nilai dasar dari tingkat penjualan sebelum dipengaruhi oleh variabel harga dan variabel lama berjualan. Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda ini, kita bisa melihat bahwa nilai dari variabel harga bernilai negatif, yaitu yang artinya setiap kenaikan satu satuan harga diperkirakan akan menurunkan tingkat penjualan sebesar 0,039. Sedangkan untuk variabel lama berjualan bernilai positif, yaitu yang artinya setiap satu kenaikan lama berjualan akan diperkirakan menaikkan tingkat penjualan sebesar 27,756 yang ada syaratnya, yaitu untuk variabel lain tetap. Tapi untuk memastikan bahwa variabel harga dan variabel lama berjualan ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan, kita akan melakukan uji lanjutan, yaitu uji T yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada slide uji hipotesis regresi berganda ini, saya menampilkan hasil uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel harga dan variabel berjualan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat penjualan somai dan batagor di Karawang pada April 2026. Untuk
Dasar pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi dari variabel tersebut lebih dari 0,05, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Berdasarkan hasil SPSS, kita bisa lihat pada tabel koefisien, tepatnya kolom nilai signifikansi harga yaitu sebesar 0,822. Untuk nilai signifikansi lama berjualan yaitu 0,315. Yang kedua nilai signifikansi variabel tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel harga dan variabel lama berjualan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan, yang artinya atau maka H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini juga didukung oleh atau dari nilai T hitung, yaitu untuk variabel harga T tabelnya bernilai sebesar negatif 0,227, untuk variabel lama berjualan nilai T tabelnya sebesar 1,023. Nah, kedua nilai T tabel tersebut lebih kecil dari T tabel yaitu 2,052, yang artinya atau bisa disimpulkan bahwa variabel harga dan variabel lama berjualan ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat penjualan. Namun untuk uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap masing-masing variabel secara parsial atau secara terpisah. Kemudian kami masih melakukan uji lanjutan untuk mengetahui apakah variabel harga dan variabel lama berjualan ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Kita melakukan uji F yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, kami melakukan uji F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel harga X1 dan variabel lama berjualan berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan somai dan batagor di Karawang pada April 2026. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penjualan. Berdasarkan hasil analisis SPSS, bisa dilihat pada tabel ANOVA, kami mendapatkan nilai F hitung sebesar 0,543 dan nilai signifikansi 0,587. Artinya nilai signifikansi yang kita dapatkan lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel ini tuh tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hasil ini juga didukung oleh nilai F hitung sebesar 0,543 lebih kecil dari nilai F tabel yaitu 3,35. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa variabel harga dan variabel lama berjualan tidak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan somai dan batagor di Karawang pada April 2026. Setelah mengetahui bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan baik secara parsial maupun secara simultan, selanjutnya akan dilihat tingkat hubungan dan kontribusi pada variabel tersebut terhadap tingkat penjualan melalui analisis korelasi dan koefisien determinasi. Pada slide ini ditampilkanlah hasil korelasi dan koefisien determinasinya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, kita bisa lihat pada tabel model summary, kita mendapatkan nilai korelasi atau R-nya sebesar 0,197. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel harga dan variabel lama berjualan terhadap tingkat penjualan ini masuk dalam kategori yang sangat rendah.
Kemudian kita juga mendapatkan nilai R-square-nya ini sebesar 0,039 atau sebesar 3,9%. Variabel harga dan lama berjualan ini hanya mampu menjelaskan 3,9% variasi tingkat penjualan, sedangkan 96,1%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti kualitas produk, strategi promosi, pelayanan, maupun faktor yang lainnya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel harga X1 dan variabel lama berjualan X2 terhadap tingkat penjualan ini tergolong sangat rendah, serta kontribusi kedua variabel tersebut terhadap tingkat penjualan ini juga relatif kecil ya. Nah, setelah kita menampilkan dan menjelaskan seluruh hasil analisis regresi berganda, kami menyimpulkan bahwa variabel harga dan lama berjualan ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan somai dan batagor di Karawang pada April 2026 atau pada data yang kami peroleh yang kami teliti pada penelitian ini. Nah, itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan pada analisis regresi berganda. Sekian dan terima kasih. Makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tonton video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.